Selamat datang di channel Nalar Yoga. Halo semuanya. Hari ini episode peran penting kimia dalam proses pemfiltran air minum. Air yang aman dan bersih sangat penting bagi kesehatan kita. Dan kimia adalah kunci untuk menghilangkan kontaminan berbahaya. Mari kita pelajari bagaimana ilmu ini membuat air kita aman untuk diminum. Tanpa proses pemurnian air tidak akan seefektif saat ini. Air yang kita station bergabung just skor agar layak dikonsumsi saat ini think mes. Proses pertama yang akan kita bahas adalah koagulasi dan flokulasi. Bayangkan ada partikel-partikel kecil yang tersebar di dalam air. Untuk mengumpulkannya, kita menggunakan bahan kimia seperti alum atau polyaluminium klorida. Mari kita lihat street the roof of each thermal ends dalam processing. Reaksi kimianya cukup sederhana. Alum melepaskan ion aluminium yang bereaksi dengan hidroksida untuk membentuk flok aluminium hidroksida. Dengan proses ini, partikel-partikel kecil akan terikat menjadi gumpalan yang lebih besar disebut flok. Gumpalan ini lebih mudah diendapkan atau disaring nanti. Proses oniptap sesekre surokulasi storm ein. Jadi, koagulation in flok first start waktu tertuit stranya untuk terseremana forkalan itu trenium de flok lebih besid. Setelah flok terbentuk dari proses koagulasi, langkah berikutnya adalah sedimentasi. Di sini, flok-flok tersebut akan mengendap ke dasar bak karena gaya gravitasi. Proses ini biasanya memakan waktu antara 1 hingga 4 jam, tergantung pada ukuran bak sedimentasi. Sedimentasi penting untuk memisahkan partikel-partikel besar dari chaos, setinggaran GB1000. Setelah sedimentasi, air yang lebih bersih akan melewati proses filtrasi. Biasanya menggunakan filter pasir atau membran untuk menangkap sisa-sisa padatan tersuspensi yang masih ada. Proses ini memastikan air menjadi lebih jernih dan bebas dari partikel yang dapat terlihat dengan mata. Meskipun air sudah jernih setelah proses sebelumnya, masih ada kemungkinan adanya patogen berbahaya seperti bakteri dan virus. Untuk itu, kita melakukan desinfeksi untuk membunuh patogen tersebut. Salah satu bahan kimia yang digunakan adalah klorin. Klorin bereaksi membentuk poklorit, OCl yang sangat efektif membunuh patogen. Mari lihat strukturnya. Nutel, penggunaan klorin hati-hati. Sekali berdekor, esen dapat mertil terekam selain yang berbahaya. Ini dan juga Yerwoth TS. Alternatif yang lebih ramah lingkungan adalah ozon, OTIA. Ozon adalah oksidan kuat yang membunuh patogen tanpa meninggalkan residu berbahaya. Metode lain das tetapau UV. Edwin trap terjadi instistin di obersen bedri dan dor. It's a full thing. Berikut adalah contoh sistem desinfeksi air yang menggunakan berbagai metode ini. Semua metode ini penting untuk memastikan air minum kita aman dari patogen. Terkadang air mengandung kontaminan khusus seperti zat organik, garam keras, atau bahkan air asin. Mari kita pelajari metode khusus untuk mengatasi masalah ini. Metode pertama adalah adsorpsi dengan karbon aktif. Karbon aktif adalah bahan yang sangat pori-pori dan dapat menyerap zat organik dari air. Ini seperti spons yang menarik kotoran keluar. Metode kedua adalah ion exchange untuk menghilangkan garam keras. Garam keras mengandung ion dan magnesium yang membuat air sulit digunakan. Dalam ion exchange, ion-ion ini ditukar dengan ion natrium yang lebih lunak. Metode ketiga adalah osmosis balik atau RO untuk desalinasi air laut. Air asin memiliki garam terlarut yang harus dihilangkan. Dalam RO, air dipaksa melalui membran semi-permeabel yang hanya membiarkan air melewati, meninggalkan garam di belakang. Semua proses ini didasarkan pada prinsip kimia dasar. Kesetimbangan menentukan bagaimana reaksi mencapai keseimbangan. Kinetika reaksi menjelaskan kecepatan proses. Termodinamika menjelaskan energi yang terlibat. Misalnya, dalam adsorpsi, energi aktivasi harus diatasi untuk molekul menempel pada karbon aktif. Molekul strength terkini, which menjadi kemudian. Saat ini, fokus dan hard proses dan efisien. Salah satu aspek penting adalah penggunaan bahan kimia hijau yang dapat terurai secara alami, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, it's temporary ke penggunaan energi terbaru untuk menggerakkan proses pemurnian, memamilkan. Nanoteknologi dan kecerdasan buatan juga semakin populer.
Teknologi membantu untuk berbagai real time dan flows berhasil. Sebagai contoh, nanopartikel titanium dioksida digunakan dalam proses fotokatalisis untuk menghilangkan kontaminan dengan bantuan cahaya. Dan penggunaan AI dapat mengoptimalkan konsumsi energi hingga 30% di pabrik-pabrik air, seperti yang ditunjukkan dalam sistem kontrol pompa dan pengelolaan puncak daya. Mari kita lihat contoh studi kasus yang sukses. Sistem New Ether di Singapura. Sistem ini mengubah air limbah menjadi air minum berkualitas tinggi menggunakan teknologi membran osmosis balik dan ozonasi. Proses metode dimulai melalui mikrofiltrasi osmosis C, NUSC, dan disinfeksi ultralight, menghasilkan air ultra top minum. Singapura memiliki beberapa pabrik New Ether, Bedok, dan Keppel, serta pabrik desalinasi seperti Tuas Spring. Ini menunjukkan skala operasi yang besar. Diagram ini menunjukkan bagaimana air melewati membran semi-permeabel osmosis balik menghasilkan air murni di sisi lain. Ozonasi dalam New Ether menghilangkan 99% kontaminan organik melalui oksidasi langsung dan tidak langsung, termasuk reaksi dengan senyawa volatil. Grafik ini menunjukkan proyeksi permintaan air di Singapura, di mana New Ether membantu memenuhi kebutuhan domestik dan non-domestik hingga 2060. Singkatnya, New Ether adalah contoh sukses bagaimana teknologi canggih dapat mengatasi masalah kekurangan air melalui proses kimia yang efisien. Mari kita bahas masa depan pemurnian air. Inovasi seperti integrasi Internet of Things atau IoT untuk smart grids air akan sangat membantu. Dengan sistem ini, kita bisa memantau dan mengontrol proses pemurnian secara real-time, yang diprediksi bisa mengurangi biaya operasional hingga 40%. Namun, ada tantangan besar seperti kekeringan yang disebabkan perubahan iklim. Ini mendorong pengembangan teknologi tahan iklim, misalnya desalinasi air laut yang lebih efisien dan tahan terhadap cuaca ekstrem. Menurut WHO, hingga tahun 2040, sekitar 60% populasi dunia akan menggunakan air yang diproses dengan teknologi membran canggih. Ini termasuk osmosis balik dan nanofiltrasi yang bisa menghilangkan kontaminan dengan efisiensi tinggi. Peta ini menunjukkan tingkat stres air di dunia pada 2040. Dengan inovasi berkelanjutan, kita bisa mengatasi masalah ini dan memastikan akses air bersih untuk semua. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.